Dividend declared and paid baru 34.000. Itu financing. Langsung masukkan di financing, membayar dividen. Nah, kalau kalian tanya, kerja indirect atau direct dulu investing financingnya? Bebas. Jadi, yang membedakan indirect sama direct itu benar-benar hanya operating. Investing financingnya sama plug. Ini loh saya tulis. Sama persis. Jadi nanti tinggal copy paste saja ya. Payment of dividendnya. Ini ya Vel, 34.000. Kenapa minus? Karena kita membayar dividen itu keluar uang. Cash flow-nya keluar berarti minus. Oke, ayo Gio, nomor 2 Gio. During the year, equipment was sold 15.000 cash. The equipment cost 28.000 originally and had a book value of 15.000 at the time of sale. Kira-kira masuk di mana penjualan equipment? Liability. Investing, financing. Masuk mana? Ya salah ya? Oke. Nggak tahu sih. Pilihannya cuma 3. Operating, investing, financing. Bagi kalian teman-teman yang masih bingung mengkategorikan operating, investing, financing, kita melangkah ke minggu lalu dulu. Ada keyword yang saya letakkan di sebelah kanan catatan itu. Kalian membicarakan tentang hal apa gitu ya. Kan barusan Gio tuh cerita tentang apa sih sebenarnya? Penjualan equipment secara tunai. Kan gitu toh kejadiannya. Ya Gio? Iya. Nah, kalau yang masuk cash flow itu pasti secara tunai. Jadi penjualan equipment secara tunai, ya jelas tunai, makanya masuk cash flow. Jadi kata kuncinya itu di equipment-nya. Operating itu CACL. Kalau investing itu NCA sama berbagai macam investasi. Kalau financing itu NCL sama equity. Nah, equipment itu apa, Gio? Tadi kan sudah dikasih tanda. Equipment itu apa? Equipment itu adalah NCA gitu ya. Berarti harus sudah semakin jelas dari keyword itu. NCA disajikan di mana? Operating, investing, atau financing? Masih bingung, Gio? Nanti kalau cash flow itu jadi pertanyaan selain hitungan juga teori loh. Gimana? Gio, masih bingung nggak? Masih bingung? Jadi sekali lagi ya, penjualan equipment, ya. Jadi penjualan equipment secara tunai dilaporkan di investing. Kalian tinggal cari bagian investing, tuliskan nama kejadiannya, penjualan equipment, dan pasti penjualan equipment itu terima uang. Karena terima uang ini nanti positif ini. Nah, positif berapa? Ada banyak angka dalam informasi nomor 2. Equipment-nya dijual mendapatkan uang tunai 15.000. Equipment ini dulu belinya cost-nya 28. Sekarang book value-nya nilai bukunya 15. Yang dilaporkan di cash flow yang mana? Feli, Gio coba jawab bareng-bareng. Yang mana? Ada banyak angka tapi jangan tertipu. Yang mana yang kalian laporkan di cash flow? Yang 15.000. 15.000-nya 2. Yang mana? 15.000 cash apa 15.000 at the time of sale itu? Yang cash. Yang cash. 15.000 cash. Kok tahu? Yang dilaporkan di cash flow itu pasti uang cashnya. Uang cash masuknya dari penjualan equipment. Kebetulan nilai bukunya 15 dijual pas ngepres 15. Makanya nggak ada loss, nggak rugi, nggak ada untung juga. Jualnya pas 15. Sekali lagi yang dilaporkan di cash flow adalah nilai uangnya. Bukan equipment-nya, bukan penyusutannya, bukan book value-nya, tapi uang yang diterima dari penjualannya.
Oke. Nomor 3 depreciation expense sudah dilaporkan di operating. Nomor 4, 5, 6 itu hanya keterangan. Nah, kita akan mencari hal-hal yang nggak ada di additional information. Seperti yang tadi saya bilang. Kalian level PAAK, additional information-nya masih ada. Nanti semakin AKM 2 ini semakin tidak ada semua. Jadi sehingga semakin banyak yang harus kalian tebak-tebak sendiri. Caranya, sekali lagi, investing itu keywordnya adalah NCA dan semua jenis investasi. Di soal ini nggak ada investasi, nggak ada akun investment. Jadi kita hanya perlu mengotak-ngatik akun NCA. Akun NCA-nya ada 2, PPE sama accumulated depreciation. Dibuat seperti ini dulu ya teman-teman. Saldo awalnya PPE 78, saldo akhirnya 50. Ini harus hafal di luar kepala ya. Apa yang bisa nambah PPE kalau kalian beli tanah, bangunan, kendaraan? Apa yang bisa ngurangi PPE kalau kalian jual itu? Tadi penyusutan sudah kita sempat bahas ya. Ditambah beban penyusutan, dikurangi kalau ada yang dijual. Pertanyaannya, tadi kalian punya informasi kan tentang penjualan equipment. Equipment adalah salah satu PPE. Dan sudah diketahui di sini, cost equipment yang dijual adalah 28.000. Berarti PPE-nya berkurang 28 yang dijual. PPE itu dikuranginya senilai cost. Minggu lalu kita juga sudah ya di sini. Jadi waktu kita jual equipment 40.000-nya yang minggu lalu itu pasti dari cost-nya. Nah ini equipment lama cost 40 dijual. Sekali lagi, kalau jualan PPE, tanah, bangunan, kendaraan, land building equipment, pokoknya yang dijual itu cost-nya. 78 kurangi 28 benar nggak 50? 78 kurangi 28 benar nggak 50? Benar? Benar? Benar, Cik. Kalau benar, berarti kalian nggak usah cari transaksi lainnya. Tapi kalau salah, oh berarti ada transaksi lainnya, yaitu pembelian PPE. Nah, seperti yang ini tadi Vali tanyakan. 24 tambah penyusutan 9. Loh kok enggak 33 hasilnya? Berarti ini berapa? Ada sesuatu berarti di sini. Berapa ini? Tiga dikurangi berapa biar jadi 20 berarti ya? Berapa? 13. Kita cek ya. 24 tambah 9 kurangi 13. Oh iya betul, samnya 20.000. Penyusutannya dilaporkan di operating. Penjualan PPE-nya sudah dilaporkan Gio tadi di investing. Loh, ini 28, ini 13, kok ini 15? Ingat ya, cerita tentang equipment ya. Minggu lalu kita sudah belajar hal itu juga. Equipment itu kalau dijual pasti seperti ini. Equipment-nya dilepas nilai cost, cost-nya 28. Penyusutannya ini 13. Terima uang cash-nya, kalian tadi yang dilaporkan tuh yang 15. Cash flow itu yang cash-nya yang dilaporkan. Bukan penyusutannya, bukan equipment-nya. Nah, makanya ini 15. Terus nggak ada gain, nggak ada loss, ngepres. Soalnya nilai bukunya 28 kurangi 13. Cash yang diterima juga 15. Jadi nggak ada gain, nggak ada loss. Oke. Siapa yang mau tanya, investing sudah selesai. Financing. Financing itu dicari di additional information tadi cuma ada satu kejadian. Kalian buktikan financingnya apakah betul hanya ada satu kejadian. Financing itu keywordnya meliputi akun NCL dan equity. Di soal kita NCL-nya ada satu yaitu bonds payable dari 33 jadi 7.000.
Dia harus hafal di luar kepala. Bonds itu bertambahnya kalau ada penerbitan obligasi lagi, berkurangnya kalau dilunasi. Kalau lihat kecenderungan angka ini, berarti lebih cenderung kalian ngutang, menerbitkan lagi, atau kalian melunasi. Lebih cenderung apa? Melunasi. Dilunasi. Dilunasi berapa? Kalau dari 33 jadi 7 berarti dilunasi 26 ya. Pelunasan obligasi dengan asumsi menggunakan uang tunai akan dilaporkan di aktivitas financing. Bahasa Inggrisnya boleh retirement, settlement, extinguishment, keluar uang minus 26. Dan itu belum ada di additional information. Kalian harus cari sendiri. Akun equity ada 2. Share capital ordinary dari 24 jadi 41. Retain earning dari 38 jadi 46. Kita utak-atik share capital ordinary dulu, saham biasa. Saham itu nambahnya kalau kita terbitkan, berkurang kalau kita tarik sahamnya. Dari 24 jadi 41, cenderung terbit apa ditarik? Cenderung nambah apa ngurang? Angkanya itu loh, dari 24 jadi 41. Cenderung? Menerbitkan, nambah. Nambah berapa? Dari 24 jadi 41 nambah 17.000. Penerbitan saham, bahasa Inggrisnya adalah issuance. Penerbitan saham biasa. Issuance of share capital ordinary, terima uang 17. Uang masuk ya, plus. Terakhir, return earning. Net income sudah pernah kalian mention tadi paling awal 42. Berarti sudah dilaporkan di operating. Dividen sudah dimention tadi 34. Saatnya kita membuktikan saja, benar enggak? 38 tambah 42 kurangi 34. Oh iya 46 betul. Berarti net income sudah di operating, dividen sudah di financing. Kalau semua akun sudah dibuktikan, CACL sudah di operating, NCA investing, NCL equity financing, aman. Investingnya hanya ada 1, financingnya dijumlah. Kalau positif kasih nama provided, positif provided. Kalau minus kasih nama use ya. Teman-teman lihat ini langsung copy paste saja ke bawah ya. Saya langsung copy paste saja ya. Ini untuk nunjukin ke kalian. Jadi indirect sama direct itu sama persis. Bagaimana cara ngecek jawaban benar atau salah? Masih ingat? Gimana? Ngecek akhir ini sudah. Gimana caranya? Operating ditambah investing ditambah financing. Hasilnya harus sama dengan apa? Kenaikan atau penurunan saldo cash-nya. Gimana itu? Selisih cash. Gimana, Fel? Dari selisih cash yang 23.000 ke 43.000. Berarti cash-nya dari awal 23 jadi 43. Betul ya, nambahnya 20.000. Loh, kalian bisa ketemunya pas operating investing financing-nya juga plus naik 20.000. Nah, kalau seperti itu berarti jawaban kalian sempurna. Betul.